Rasulullah mengatakan begini, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka fihi indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu saya akan menjadikannya hujjah di hadapan Allah nanti. Al-iman dijawab oleh Rasulullah SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kau meyakini, mengimani Allah. Tentu mengimani ini bukan hanya sekedar aku percaya ada Allah, aku percaya Allah harus disembah. Tidak cukup, Pak. Karena apa? Orang munafik juga mengimani Allah, mengimani keesaan Allah, mengimani uluhiyah rububiyah Allah. Tapi apa yang membuat orang munafik tidak masuk ke level mukmin? Karena iman mereka tidak menembus, ya. Karena ucapan mereka tidak menembus tenggorokan mereka. Artinya imannya hanya sekedar di lisan saja. Sementara anggota badannya jauh dari ucapannya tadi. Oleh karena itulah seorang yang mukmin dituntut ucapan dan perbuatan harus selaras. Di mana ucapannya dan perbuatannya harus selaras. Jangan sampai nanti antara ucapan dan perbuatan menyelisih. Ketika itu terjadi, maka orang tersebut keimanannya diragukan. Nah, kalau iman diragukan, berarti imannya kepada Allah cacat. Iman yang seperti ini, jangan pun ada ujian-ujian, belum ada ujian saja dia sudah mundur duluan. Maka di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, iman itu didefinisikan an-nutqu bil lisan. Syaratnya ada 3. Pertama, diucapkan dengan lisan. Ini menurut jumhur ulama ada ya. Jadi definisi ini disepakati oleh seluruh ulama. An-nutqu bil lisan. Iman itu diucapkan dengan lisan. Yang kedua, at-tasdiqu bil qalbi. Harus dibenarkan oleh hati, oleh hati kita. Dan yang ketiga, wal amalu bil jawarih, aplikasi dengan anggota badan. Jadi ucapan, keyakinan dan anggota badan, tiga-tiganya harus bersinergi. Tidak boleh salah satunya. Dia iman kepada Allah, dia yakin, tapi nggak mau beramal. Cacat. Dia beramal yang kuat, tapi nggak yakin. Nggak cacat. Dia yakin, dia juga beramal, tapi tidak pernah mengucapkan. Berarti dia juga gagal. Dan ini ditunjukkan oleh kisah-kisah sebelumnya seperti Abu Khalid. Beliau mengimani risalah Rasulullah tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau ditempatkan di neraka. Ya kan? Walau membantu Rasulullah. Seperti apa itu? Ya kan? Membantu di saat-saat yang sangat beliau Rasulullah butuhkan, di saat-saat yang paling genting. Ada sosok paman yang luar biasa, sehingga dikisahkan dalam tarikh ketika ya, paman beliau ini Abu Thalib mau meninggal dunia, hendak meninggal dunia, sudah di pembaringan. Rasulullah datang ke situ. Di sampingnya juga ada Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Rasulullah mengatakan begini, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka fihi indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu saya akan menjadikannya hujjah di hadapan Allah nanti. Lalu dijawab oleh Abu Jahal di sampingnya dan Abu Lahab, ya Abu Thalib, akan sabilillati abana. Abu Thalib, masa kamu lupa dengan ajaran moyang kita? Diulang lagi oleh Rasulullah, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka fihi indallah. Ditalqin lagi sama sebelahnya, Abu Thalib, akan sabilillati abana, apakah kamu lupa dengan milah agama moyang kita? Pada akhirnya
Pada akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadah di depan Rasulullah, menetes air mata Rasulullah. Nah, ini fitrah, menetes air mata beliau, ingin mengistighfari paman beliau yang selama ini membacking, membela beliau. Turun ayat menegur Rasulullah, suruh jangan dimintakan ampun. Surah At-Taubah, turun ayat surah At-Taubah ayat 113-nya. Jadi maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi orang mukmin dan nabi memintakan ampun kepada orang yang jelas-jelas musyrik. Padahal sudah jelas hujjah datang kepadanya. Turun ayat itu. Dan ayat yang lain juga di dalam surah surah Al-Qasas juga ada, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sungguh kau tidak mampu memberi hidayah taufik kepada orang sekalipun orang yang paling kau cintai. Kenapa? Karena hidayah taufik itu hak prerogatifku, hak kekhususanku. Kau tidak punya kemampuan. Tugasmu hanya irsyad saja. Tugasmu hanya hidayah irsyad saja. Nangis Rasulullah ketika itu. Ini satu contoh saja bahwa orang walaupun mengimani, membenarkan, bahkan ada aplikasi untuk membela, tapi kalau tidak ada ucapan, itu juga menjadi cacat keimanannya. Oleh karena itulah disepakati oleh jumhur ulama bahwa 3 hal tadi menjadi rukun mantapnya iman seseorang. Rukun mantapnya keimanan seseorang, bukan rukun iman ya, rukun benarnya iman seseorang. Apa yang pertama? Ucapan dengan lisan. Yang kedua, pembenaran dengan hati, dan yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Ini iman kepada Allah. Kemudian iman kepada Allah ini Pak, tidak cukup sekedar misalnya kita sholat atas dorongan iman sudah selesai, karena akan ada nanti hal-hal yang akan menguji iman kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat-ayat awal itu, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengatakan aku iman kepada Allah, lalu tidak ada rintangan, tidak ada ujian? Oh enggak, kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum kalian sudah aku uji.